Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marsal Sandika. Saya dari kelas 11 Agama 1. Di sini saya akan menyampaikan tentang tokoh-tokoh pembaharuan Islam dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, sebelum kenalan sama tokohnya, kita kenalan dulu nih sama istilahnya. Jadi, apa itu pembaharuan Islam? Pembaharuan Islam adalah orang-orang yang berusaha menyesuaikan ajaran agama Islam dengan zaman. Bukan berarti mengubah agama ya, tapi justru menghidupkan kembali nilai-nilai aslinya yang murni. Kita mulai dari tokoh luar negeri. Yang pertama yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir pada tahun 1838 di Afghanistan dan wafat pada tahun 1897 di Istanbul, Turki. Gagasannya ialah tokoh pan-Islamisme. Beliau mengajak umat Islam untuk bangkit melawan kolonialisme dan memperbarui pemikiran Islam. Beliau keliling dunia menyiarkan pentingnya aksi, pendidikan, dan persatuan. Beliau percaya umat Islam harus bersatu melawan kolonialisme. Yang kedua, ada Muhammad Abduh. Beliau lahir pada tahun 1849 di Mesir dan wafat pada tahun 1935 di Alexandria, Mesir. Beliau mereformasi pendidikan dan menekankan pentingnya rasionalitas dalam Islam dan mengkritik taklid dan mendorong ijtihad. Dan beliau juga ingin Islam lebih rasional dan terbuka pada sains. Ada yang tahu nggak slogannya? Yaitu Islam dan akal nggak boleh putus hubungan. Keren kan? Yang ketiga ada Rashid Ridho. Beliau lahir pada tahun 1865 di Lebanon dan wafat pada tahun 1935 di Mesir. Beliau penerus atau murid Muhammad Abduh. Beliau mendorong ijtihad dan reformasi dalam fikih serta pemerintahan Islam. Beliau juga yang menginspirasi gerakan-gerakan Islam modern di berbagai negara, termasuk Ikhwanul Muslimin. Yang keempat ada Fazlur Rahman. Beliau lahir pada tahun 1919 di Pakistan dan wafat pada tahun 1988 di Chicago. Beliau mengembangkan pendekatan kontekstual dalam memahami Al-Quran dan mengusulkan reinterpretasi ajaran Islam untuk menjawab tantangan modern. Beliau juga punya pendekatan yang namanya double movement. Nah loh, apaan tuh? Intinya kita pahamin dulu makna Al-Quran di zaman Nabi, lalu gerakan maknanya ke zaman kita. Jadi Islam tetap relevan dan bisa menjawab tantangan zaman. Nah yang terakhir ada Iqbal Lahori. Beliau lahir pada tahun 1877 di Pakistan dan wafat pada tahun 1938 di Istanbul, Lahore. Beliau filsuf dan penyair muslim. Beliau menginspirasi pendirian negara Pakistan, menekankan kebangkitan spiritual dan peran ijtihad. Puisinya beliau bukan soal cinta-cintaan yang kayak sekarang, tapi tentang membangkitkan semangat umat Islam yang terpuruk waktu itu. Beliau ngajak umat Islam bangun, bangkit, dan berani bermimpi besar. Salah satu konsep terkenalnya adalah Khudi, yang artinya kesadaran diri. Beliau bilang, umat Islam harus percaya diri, punya harga diri, dan jangan minder di hadapan Barat. Nah, yang tadi kan dari luar negeri, sekarang dari dalam negeri. Yang pertama yaitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir pada tahun 1868 di Yogyakarta dan wafat pada tahun 1923 di Yogyakarta. Beliau adalah pendiri Muhammadiyah. Beliau fokus pada pendidikan, pembaruan pemikiran Islam, dan memberantas takhayul serta bid'ah. Ada yang tahu nggak nih visi beliau? Visi beliau yaitu Islam yang rasional, modern, dan aktif dalam pendidikan serta kesehatan. Yang kedua ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau lahir pada tahun 1871 di Jombang, wafat pada tahun 1947 di Jombang. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama dan beliau memadukan tradisi pesantren dengan semangat kebangsaan dan mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, siapa yang di sini pernah pesantren? Beliau juga dikenal sebagai pejuang kemerdekaan.
Yang ketiga ada Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada tahun 1908 dan wafat di Jakarta pada tahun 1981. Beliau adalah penulis tafsir Al-Azhar, intelektual Islam modern, menjembati agama dan rasionalitas. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Nah, selanjutnya ada Nurcholish Madjid. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada tahun 1939 dan wafat pada tahun 2005 di Jakarta. Beliau mengusung pemikiran Islam progresif dan pluralistik, menekankan bahwa Islam kompatibel dengan demokrasi dan modernitas. Populer dengan slogan Islam Yes, Partai Islam No. Nah, yang terakhir ada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau lahir di Jombang 1940 dan wafat pada tahun 2009 di Jakarta. Beliau adalah Presiden RI keempat dan Ketua Umum PBNU. Beliau mengusung Islam inklusif dan toleran, pembela HAM dan minoritas. Jadi itu tadi 10 tokoh pembaharu Islam dari luar negeri dan di Indonesia. Jadi pembaharu Islam itu bukan orang yang sok keren ubah-ubah agama ya. Mereka justru berusaha mengembalikan Islam pada semangat awalnya, cerdas, progresif, dan bermartabat, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Gimana? Seru kan belajar sejarah tokoh-tokoh hebat? Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.